Artinya, kalau ketiga pemain tersebut kena kartu kuning di partai melawan Genoa, mereka akan absen di partai berikutnya melawan Napoli. Bayangin coba, kita menghadapi Napoli tanpa Bastoni, Barella, Mkhitaryan. Pasti ambiar banget. Udah mana itu partai super penting. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gila ya, hidup cepet banget berubahnya teman-teman. Baru weekend yang kemarin kita patah hati kalah di derby di Italia. Nggak nyampe 1 minggu kemudian, ya cuma sekitar 3-4 hari, perasaan sedih anak-anak Inter terobati ya, melihat dua rival kita gugur di babak playoff Liga Champion. Ya walaupun kalau dari sisi gua pribadi agak campur-campur nih perasaannya, tetap ada perasaan sedih karena wakil Italia rontok semua. Untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, ada beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Yang pertama, langsung saja kita awali dari calon lawan kita di babak 16 besar Liga Champion. Yang pertama, di luar dugaan ya, Feyenoord walaupun dalam kondisi sedang tidak bagus, mereka tetap bisa menang dari Milan. Bayangin aja teman-teman, Feyenoord tuh kondisinya ya saat ini di Liga mereka cuma menang 2 kali saja dari 7 pertandingan terakhir. Selain itu, mereka juga baru saja memecat pelatihnya 2 hari sebelum playoff leg pertama. Nah bahkan di leg kedua ini, Feyenoord juga tampil tanpa pemain andalannya sekaligus sang kapten Timber karena cedera parah. Dan tentu saja yang paling epik adalah pemain terbaik Feyenoord saat ini, penyerang andalan mereka, pindah ke klub yang akan mereka hadapi langsung di babak playoff, yaitu Milan. Nah sudah di sekian banyak ya si Feyenoord, tetapi Milan masih tetap tidak mampu menang. Lalu kemudian calon lawan kita berikutnya juga di luar dugaan, PSV Eindhoven. Kenapa gue bilang di luar dugaan? Karena kemenangan mereka ini comeback ya teman-teman. Juventus sebetulnya cukup mengeluarkan kemampuan terbaik mereka ya sebagai seri FC, sebagai tim yang paling jago meraih hasil seri. Cukup hasil seri di kandang PSV, maka Juventus akan melaju ke babak 16 besar, tetapi malah kalah 3-1. Yang paling luar biasa dari partai PSV melawan Juventus adalah Ivan Perisic. Dia menciptakan gol ya, baik di partai away maupun di partai home. Kedua golnya sama-sama bagus. Ivan Perisic teman-teman terhitung sejak meninggalkan Inter, dia main untuk Tottenham Hotspur, lalu cedera ACL ya hampir 1 tahun. Lalu kemudian dia pindah ke Hajduk Split dan sekarang berlabuh di PSV. Dia sudah melalang buana kemana-mana, tetapi tetap saja golnya Perisic ke gawang Juve setelah dia pergi dari Inter jumlahnya lebih banyak dibandingkan golnya Lautaro ke gawang Juve. Dengan demikian teman-teman, pada milih mana nih, Feyenoord atau PSV untuk lawan di 16 besar? Kalau gue sih lebih milih Feyenoord ya. Ini bukan soal siapa lebih hebat, Feyenoord atau PSV, akan tetapi pertimbangan gue berdasarkan bagan secara keseluruhan. Ini untuk bracketnya Feyenoord, kalau kita bisa menang lawan mereka, calon-calon lawan berikutnya setidaknya relatif lebih mudah ya dibandingkan calon-calon lawan kita kalau bisa menundukkan PSV. Ya walaupun di Liga Champions semua lawan sudah pasti sulit. Untuk penjelasan lebih detail teman-teman terkait lawan kita dan juga bagian Liga Champions, nanti saja ya setelah mendapatkan kepastian siapa lawan kita di babak 16 besar nanti. Nah untuk pengundiannya teman-teman, drawing babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung besok ya. Kalau sempat gua akan live, kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Serie A masih menyisakan 13 giornata teman-teman. Masih sangat panjang. Total poin yang diperebutkan berarti 39 poin. Ini secara matematis berarti teman-teman yang berpeluang mendapatkan Scudetto sebetulnya bukan cuma Napoli dan Inter, tetapi Atalanta dan Juventus juga masih sangat berpeluang. Teman-teman bisa lihat pada layar ya, Napoli di 13 giornata ke depan ada 3 partai berat nih, yaitu melawan Inter, Fiorentina, dan Milan. Sedangkan dari sisi Inter ada 4 lawan berat. Sedangkan untuk Atalanta bahkan mereka mendapatkan 5 lawan berat nih dari 13 giornata, yaitu ada Juve, Fiorentina, Lazio, Milan, dan Roma. Sedangkan untuk Juventus akan menghadapi Atalanta, Fiorentina, Roma, dan Lazio. Ini berarti teman-teman untuk partai-partai krusialnya Napoli lebih diuntungkan ya. Jadwal berat mereka tinggal 3. Dan yang lebih menyebalkan lagi,
Jadwal beratnya Inter sangat tersebar teman-teman. Jadwal kita melawan Roma dan Lazio itu berada di giornata-giornata terakhir, yang mungkin saja persaingan lagi sengit-sengitnya. Sedangkan untuk Napoli, 3 partai berat mereka ngumpul jadi satu nih di 5 giornata ke depan. Jadi menurut perhitungan hemat gua, kalau di 5 giornata ke depan Napoli nggak goyah nih, tetap ada di Capolista, maka peluang kita untuk menggeser mereka menjadi sangat amat sulit. Pendapat teman-teman seperti apa nih? Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue mau update kondisi terkini skuad kita teman-teman. Ternyata setelah pertandingan lawan Juventus ada 2 pemain yang mengalami cedera, yaitu Marcus Thuram dan Carlos Augusto. Kalau untuk Marcus Thuram sih sebetulnya memang di partai lawan Juventus sendiri dia tidak dalam kondisi bugar ya. Dia masih mengalami sakit di ankle-nya, dan sampai dengan detik ini dia belum bugar 100% juga. Sehingga teman-teman, kemungkinan besar di partai akhir pekan nanti melawan Genoa, kalaupun Marcus Thuram dan Carlos Augusto tetap dipanggil ya, tetap ikut serta, mereka akan duduk di bangku cadangan, tidak akan bermain sejak menit pertama. Untuk cedera Marcus Thuram, sudah pasti penggantinya antara Taremi, Arnautovic, dan Korea. Nah, yang agak mengkhawatirkan justru adalah cederanya Carlos Augusto teman-teman. Kenapa gua khawatir? Karena saat ini kondisinya Bastoni, Barella, dan Mkhitaryan tersisa 1 kartu kuning lagi teman-teman untuk kena skorsing akumulasi kartu. Artinya kalau ketiga pemain tersebut kena kartu kuning di partai melawan Genoa, mereka akan absen di partai berikutnya melawan Napoli. Bayangin coba, kita menghadapi Napoli tanpa Bastoni, Barella, Mkhitaryan, pasti ambiar banget. Udah mana itu partai super penting. Nah, balik lagi soal cederanya Carlos Augusto. Sebetulnya rencana awal Inzaghi adalah di partai melawan Genoa nanti yang menjadi center back kiri adalah Carlos Augusto. Inzaghi rencananya menyimpan Bastoni, Barella, dan Mkhitaryan ya di partai lawan Genoa untuk memastikan mereka tidak kena kartu kuning dan bisa tampil di partai lawan Napoli. Nah, sekarang rencana tersebut agak ambiar ya karena Carlos Augusto cedera. Oleh karenanya saat ini dari berbagai media mengatakan bahwa Inzaghi mempersiapkan antara Bisek, Acerbi, atau Darmian yang akan bermain di center back kiri di partai lawan Genoa nanti. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, gue mau bahas sedikit tentang Inter Primavera teman-teman. Di Liga saat ini, posisi Inter Primavera ada di peringkat 3, selisih 4 poin saja dari Fiorentina yang berada di Capolista. Nah, di pertandingan terakhir, Inter Primavera membantai Monza 4-1. Ini pencetak golnya ada Pieri, kemudian ada Spinace, Topalovic, dan juga Coci. Wah, gokil ini teman-teman, Del Pieri. Gue lihat cuplikan golnya, aksi individu menawan, gaya permainannya benar-benar mirip kayak Valentin Carbonia, pemain kidal yang beroperasi di sisi kanan. Lalu, yang luar biasa dari tim Primavera kita adalah sepak terjang mereka di Liga Champions. Setelah di babak grup mereka lolos dengan sempurna ya, pemuncak klasemen, menang 6 kali dari 6 pertandingan. Kemudian di babak knockout mereka baru saja mengalahkan Lille 3-1. Nah, untuk jadwal berikutnya Inter Primavera akan menghadapi Bayern Munchen teman-teman. Mulai berat nih jadwalnya. Nah, gua pikir tadinya Thomas Berenbrands, salah satu pemain yang paling bersinar ya di Primavera kita saat ini, juga akan menjadi bagian dari skuad U23 kita di musim depan. Tetapi ternyata tidak. Ini ada jurnalis Calcio yang selama ini lebih fokus membahas tim-tim Primavera, yaitu Luca Lilis. Dia bilang begini, Thomas Berenbrands diperkirakan akan bergabung dengan Modena dengan status pinjaman musim depan. Klub Serie B tersebut sebetulnya sudah berusaha untuk merekrut sang gelandang Primavera di bulan Januari lalu. Tetapi Inter menginginkan sang pemain tetap bertahan sampai dengan akhir musim. Menurut gue ini kabar baik lah. Daripada memperkuat tim U23 Inter di Serie C, tentu saja akan lebih baik apabila kita pinjemin ya, kita sekolahin ke tim-tim yang ada di Serie B. Kemudian masih terkait tim Primavera, tadinya gue berpikir Christian Cifu yang akan menjadi pelatih U23 kita di musim depan. Ternyata prediksi gue meleset ya. Christian Cifu, mantan pelatih Primavera kita, ini baru saja ditunjuk menjadi pelatih Parma yang baru. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Inter, tetapi rasa-rasanya cepat atau lambat ini akan bisa nyerempet nih ke Inter, yaitu perselisihan terbuka antara Gasperini dan Lukman.
Wah, gokil banget. Jadi di leg kedua playoff Liga Champions yang lalu, ketika Atalanta dibantai ya oleh Brugge padahal bermain sebagai tuan rumah. Nah, saat itu penyerang terbaik Atalanta, Lookman, walaupun berhasil mencetak 1 gol, tetapi dia juga gagal mengeksekusi 1 penalti. Nah, kegagalan Lookman tersebut dikritik secara terbuka oleh Gasperini di media di sesi konferensi pers tepat setelah pertandingan. Mengerikan banget. Gasperini bilang bahwa seharusnya bukan Lookman yang mengeksekusi penalti. Itu Lookman yang terlalu serakah, terlalu egois memaksakan diri mengambil eksekusi penalti. Padahal menurut Gasperini, di sesi latihan pun Lookman nendang penaltinya jelek banget. Gasperini bilang bahwa Lookman adalah salah satu penendang penalti terburuk yang pernah dia lihat. Nah, tidak sampai 1 hari kemudian teman-teman, Lookman membuat statement terbuka membalas kritikan dari Gasperini. Aduh, ngeri banget. Pelatih dan pemain saling lempar kritik di media, anjir. Lookman bilang begini teman-teman. Sungguh menyedihkan bagi saya di hari seperti ini harus menulis pernyataan ini. Saya dikucilkan dengan cara seperti ini bukan hanya menyakitkan tetapi terasa tidak sopan. Paling tidak karena saya juga telah bekerja keras dengan komitmen yang luar biasa dan saya selalu memberikan yang terbaik setiap hari untuk membawa kesuksesan bagi klub ini dan juga bagi para penggemar di Bergamo yang sungguh luar biasa. Waduh, gokil. Ini sih namanya cepat atau lambat Lookman pasti akan dijual. Dan gua berharap Marotta mengambil kesempatan ini ya. Lookman adalah tipe penyerang yang karakteristiknya sangat dibutuhkan oleh Inter saat ini. Melihat kejadian ini, gue jadi bersyukur punya pelatih seperti Inzaghi. Ya walaupun terkesannya lembek, tetapi setidaknya karakter Inzaghi yang sangat mengutamakan harmonisasi ya, tidak menimbulkan konflik di media seperti ini. Dan lucunya lagi teman-teman, hari ini ketika konten ini dibuat ya, ada silang pendapat juga nih di depan umum antara Thiago Motta dan Locatelli di sesi konferensi pers setelah pertandingan PSV melawan Juventus. Nah, di sesi konferensi pers tersebut, Thiago Motta membantah terang-terangan pendapat dari Locatelli. Menurut Thiago Motta, Juventus sudah bermain dengan gigi, taktik dia sudah bagus, dan sangat menginginkan kemenangan. Nah, dalam 2 hari gue langsung bersyukur tentang Inzaghi 2 kali teman-teman. Inzaghi di sesi konferensi pers, walaupun Lautaro berkali-kali gagal eksekusi penalti, berkali-kali membuang peluang, dia masih bisa-bisanya ya ngomong, saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya. Top banget Inzaghi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.